Di sebuah sudut selatan Yogyakarta berdiri sebuah bangunan yang menjadi saksi perjalanan ekonomi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, Pabrik Gula Madukismo. Sebuah nama yang mungkin terdengar sederhana, namun menyimpan cerita tentang kerja keras dan mimpi besar sebuah bangsa. Didirikan pada tahun 1955, Madukismo bukan sekedar pabrik. Ia adalah simbol tekad pemerintah Indonesia untuk membangun industri gula nasional yang mandiri. Saat itu, Presiden Soekarno mendorong lahirnya industri strategis dan Jogja yang dikenal sebagai kota budaya pun turut mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi melalui perusahaan ini. Hari ini, pabrik gula Madukismo tak hanya menjadi penghasil gula, namun juga menjadi ruang edukasi, tempat masyarakat mengenal sejarah industri gula Indonesia dan melihat langsung proses produksi yang telah berjalan lebih dari 60 tahun ini. Kini, Madukismo bukan hanya sekedar bangunan tua, namun juga cerita tentang ketahanan, tentang mimpi bangsa yang ingin berdiri di atas kekuatannya sendiri. Dan selama cerobong itu masih mengepul, cerita Madukismo akan terus hidup di tengah denyut Yogyakarta. Bu, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa ilmu sejarah UIN. Kami ke sini niatnya untuk mungkin sedikit bertanya-tanya perihal bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar Madukismo, entah itu berdampak atau tidaknya. Mungkin bisa dengan pertanyaan awal dulu, Bu. Mungkin bisa perkenalkan, saya sendiri Safwan Adi Widyadana, beserta teman-teman saya. Ada ini Rinta, ini Amel. Nah, mungkin pertanyaan pertama juga sih, mungkin bisa perkenalkan diri Ibunya. Saya Putih Umur berapa gitu? 64. Oh, 64. Iya. Oh, oke. Kira-kira tuh Ibu Tutiem mungkin beserta keluarga juga udah tinggal di sini berapa lama gitu? Udah lama Mas dari kecil. Oh, berarti dari tahun 1900-an gitu? Atau? Ya 961. Oh, mungkin ini Bu, dari kecil sampai Ibu sudah berusia sekarang, kira-kira apa pengaruh adanya Madukismo ini gimana? Untuk mungkin masyarakat sekitar juga menurut Ibu juga. Kalau saya sih nggak ada pengaruh apa-apa Mas, ya cuman nyari nafkahnya di sini ya biasa-biasa aja, nggak pengaruh apa-apa. Maksudnya kalau baru rame ya cari nafkahnya rame gitu. Oke. Ya Ada tapi kalau juga gitu ya. kalau Madukismo baru ini kan baru nggak produksi. Itu ya agak sepi soalnya karyawannya kan pada libur yang musiman itu. Tapi kalau baru udah produksi ya rame gitu. Kalau masalah lain-lainnya nggak pengaruh apa-apa. Maksudnya bau-bau gitu tuh biasa, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya perubahan udara, bau itu dari pas lagi aktif-aktifnya produksi sama non produksi sekarang gitu, kerasa banget bedanya. Kayak Iya. oh, Tapi nggak lama sih, cuman kalau ada angin bau, kalau enggak. oh, oke. Cuman kalau ada angin. Terus kalau waktu musim giling gitu Bu. Nah, Iya. waktu musim giling sama musim suling itu biasanya suasana sekitar sini tuh gimana? Lalu lalang truk gitu? Ya agak rame lah tuh, rame. Tapi kalau enggak musim giling ya sepi kayak gini nih. Ini kan enggak giling, ini kan yang lalu lalang cuman orang lewat aja. Tapi kalau musim giling tuh banyak karyawan, terus itu pada ngangkut tebu itu. Mungkin kalau misalkan pabrik ini lagi nggak selama ini juga tuh lebih banyak bawa manfaat atau gangguan gitu. Kalau Lebih banyak manfaatnya gangguan, kalau saya pribadi gangguan nggak ada. Tapi kalau pas musim panen tuh banyak manfaat. Soalnya jualannya laris. Tuh. banyak pekerja beli rokok gitu. Terus dari misalkan ini Bu, dari pabriknya sendiri itu ada pernah ada program nggak buat masyarakat sekitar, misalkan entah tentang sosialnya entah atau lingkungannya gitu, misalkan kayak pencemarannya atau gimana? Nggak pernah ada. Kalau dulu-dulu tuh pernah Mas, tapi sekarang kan
Pabrik sendiri ya baru ini tuh agak prihatin, agak produksi agak menurun. Kenapa itu Bu kira-kira? Lah kan lahan-lahan pada berkurang Pak Mas, jadi produksinya kan berkurang juga. Ini ini sih Bu, perubahan paling besar dari Ibu kecil sampai sekarang itu apa aja? Ya enakan dulu sih kalau sama sekarang. Kalau dulu tuh jalan rusak gitu cepet didandani Oh, itu kan ada yang jeglong-jeglong tapi cepet dibangun. Kalau sekarang tuh agak lama. Mungkin masalah biaya gitu. Terus kalau misalkan waktu kereta kunjungan niku Bu, kereta agro niku Nggih. eh anak-anak yang lewat sini juga berpengaruh ke Ibu gitu ya. Maksudnya kayak dampak baiknya gitu. Atau Enggak, kan cuma sebentar lewatnya. mungkin pertanyaan terakhir sih Bu. Harapan Ibu untuk pabrik madu Kesmo itu apa ke depannya? Misalkan. Saya harapannya ya mudah-mudahan pabrik itu lancar. Terus produksinya bisa lama. Gitu kan. Biar bisa berdampak gitu nggak? Iya, biar jualannya juga larisnya lama. Cuma gitu terus karyawannya bisa sejahtera, cuman gitu. Kalau dulu kan suami saya juga mantan karyawan, tapi pensiun. Tahun berapa Bu kira-kira? Suami bekerja di sini kira-kira tahun berapa? Sopir, Oh, sopir truk nih Bu. eh, Berarti memang pekerja-pekerja sini juga kebanyakan ambil dari sekitar nih Bu. nggih, Oh, kebanyakan sekitar iki. Dari hasil wawancara, kami melihat adanya dinamika simbiosis mutualisme antara warga sekitar pabrik dan pabrik gula Madu Kismo. Ibu Tukiem, narasumber kami, juga menambahkan bahwa warga sekitar pabrik juga dilibatkan dalam kegiatan pabrik. Seperti suami Ibu Tukiem yang dahulu pernah menjadi sopir truk pengangkut tebu. Masyarakat sekitar pabrik juga mendapat perhatian dari pabrik, baik itu penyuluhan dampak limbah, udara, maupun kesejahteraan masyarakat.